Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, terima kasih sudah mampir lagi di channel Gubuk Sains. Hari ini kita akan berdiskusi dan belajar lebih lanjut lagi ya dari video sebelumnya, yaitu formasi bidang kesehatan. Jadi, teman-teman yang mengambil formasi di perawat, bidan, dokter, dan para medis lainnya, soal-soal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan gambaran ketika nanti saat ujian SKB keluar. Jadi teman-teman lebih siap. Juga jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Untuk sumber dan referensi sudah saya cantumkan juga di deskripsi. Lalu kita juga nggak lupa untuk mendoakan kepada teman-teman kita pejuang paramedis yang medis dan paramedis ya yang sebagai garda terdepan di rumah sakit, di tempat-tempat kesehatan, supaya tetap fit, sehat, dan walafiat, dilindungi semuanya, supaya wabah virus ini segera berakhir. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya. Oke, nomor 1. Berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014, ditetapkan 23 jenis pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas. Pelayanan pemeriksaan umum, rawat inap, persalinan, dan kesehatan gigi dan mulut merupakan kegiatan A. Pelayanan kesehatan masyarakat atau PKM esensial. B. Pelayanan kesehatan masyarakat atau PKM pengembangan. C. Pelayanan kesehatan perorangan atau PKP. D. Standar pelayanan minimal atau SPM. Atau E. Pelayanan kesehatan dasar. Maka jawabannya adalah C. Pembahasannya, pelayanan kesehatan perorangan atau PKP terdiri dari 9, yaitu pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan ibu dan anak atau KB yang bersifat PKP, gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat PKP, persalinan, rawat inap, kefarmasian, dan pelayanan laboratorium. Nomor 2, Kemenkes menetapkan kebijakan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga atau PISPK. Bentuk pelaksanaan program ini adalah A. Kunjungan rumah oleh staf puskesmas dan menghimbau untuk melakukan PHBS. B. Kunjungan rumah oleh staf puskesmas dan melakukan percatatan beberapa masalah kesehatan. C. Menyediakan sarana sebagai tempat konsultasi keluarga. D. Memberikan himbauan tentang beberapa penyakit. Atau E. Memetakan masalah kesehatan di tingkat keluarga. Maka jawabannya adalah B. Bentuk pelaksanaan PISPK adalah kunjungan rumah oleh staf puskesmas dan melakukan pencatatan beberapa masalah kesehatan. Nomor 3, akses terhadap pelayanan kesehatan primer masih terbatas terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Kendala yang menyebabkan keterbatasan tersebut adalah karena adanya A. Kendala administratif, B. Kendala politis, C. Kendala demografis, D. Kendala geografis, atau E. Kendala strategis. Maka jawabannya adalah D. Kendala geografis menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Nomor 4, puskesmas sebagai FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama BPJS sesuai Permenkes 28 tahun 2014 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Berikut ini yang bukan pelayanan puskesmas sebagai FKTP BPJS adalah A. Pelayanan rawat jalan. B. Tindakan medis dalam batas kewenangan puskesmas. C. Pelayanan rawat inap. D. Melaksanakan rujukan medis dan melakukan pelayanan rujuk balik. Atau E. Mengobati penyakit menular yang menimbulkan kejadian luar biasa. Maka jawabannya adalah E.
Opsi E adalah bukan pelayanan puskesmas sebagai FKTP BPJS, karena opsi tersebut adalah tindakan yang berisiko tinggi sehingga membutuhkan fasilitas dan penanganan lebih lanjut. Kelima, di beberapa daerah berinisiatif melakukan reformasi terhadap puskesmas. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT telah melakukan puskesmas reformasi, yang antara lain membentuk A. Dewan Penyantun Puskesmas yang berasal dari perwakilan masyarakat. B. Dewan Pelaksana Puskesmas yang berasal dari perwakilan masyarakat. C. Penyantun dan pelaksana yang terdiri dari warga setempat. D. Sistem regulasi baru untuk puskesmas daerah. Atau E. Badan konsultasi untuk menghubungkan puskesmas, masyarakat, dan pemerintah setempat. Maka jawabannya adalah A. Puskesmas reformasi di NTT telah membentuk Dewan Penyantun Puskesmas yang terdiri atas perwakilan masyarakat, yang turut memikirkan dan berbuat sesuatu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan puskesmas. Nomor 6. Penyakit yang diderita pasien berbeda-beda, ada yang spesialistik dan non-spesialistik. Peran dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yaitu menyelenggarakan A. Pelayanan kesehatan spesialistik, B. Pelayanan kesehatan subspesialistik, C. Pelayanan kesehatan non-spesialistik, D. Pelayanan kesehatan pendukung, atau E. Pelayanan kesehatan utama. Maka jawabannya adalah C. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan non-spesialistik. Nomor 7. BPJS Kesehatan wajib menerima pendaftaran orang miskin dan tidak mampu. Khusus untuk kriteria tersebut, maka yang dilakukan pemerintah adalah A. Mengambil alih semua tanggungan BPJS tanpa terkecuali. B. Mengambil alih kewajiban mendaftarkan, mengiur, dan membayarkan iuran JKN kepada BPJS Kesehatan. C. Menanggung resiko bersama antara pemerintah dan BPJS untuk menanggung penduduk miskin dan tidak mampu. D. Berkoordinasi dengan BPJS untuk meringankan iuran. Atau E. Menyamakan kewajibannya dengan para pekerja penerima upah. Maka jawabannya adalah B. Khusus untuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah mengambil alih kewajiban mendaftarkan, mengiur, dan membayarkan iuran JKN kepada BPJS Kesehatan. Nomor 8. JKN memiliki salah satu prinsip yang menyatakan bahwa JKN memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah RI. Hal itu merupakan prinsip A. Asuransi sosial, B. Ekuitas, C. Dana amanat, D. Portabilitas, atau E. Keadilan. Maka jawabannya adalah D. Pada prinsip portabilitas, penyelenggaraan JKN yaitu memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oke, nomor 9. Peserta JKN yang disebut sebagai bukan pekerja adalah A. Fakir miskin dan orang tidak mampu, B. Pemberi kerja, investor, dan pensiunan, C. Pekerja penerima upah dan pensiunan, D. Pekerja yang tidak menerima upah dan fakir miskin, atau E. Pekerja menerima upah dan tidak menerima upah. Maka jawabannya adalah B. Golongan peserta JKN yaitu golongan pekerja, golongan penerima upah dan yang tidak menerima upah, kemudian golongan bukan pekerja yaitu pemberi kerja, investor, dan pensiunan, kemudian golongan penerima bantuan iuran yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Nomor 10. Pak Budi merupakan seorang pengusaha potong ayam yang bekerja mandiri di rumahnya. Pada bulan ini, ia berencana mendaftarkan diri sebagai peserta JKN untuk BPJS Kesehatan. Maka, Pak Budi masuk ke dalam golongan A. Peserta JKN, B. Pekerja penerima upah, C. Pekerja bukan penerima upah, D. Bukan pekerja, atau E. Pekerja penerima bantuan iuran. Maka jawabannya adalah C. Pak Budi adalah pekerja bukan penerima upah karena memiliki aktivitas sebagai seorang pengusaha yang bekerja mandiri. Nomor 11. Dalam Renstra, terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan, yaitu 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat,
2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Hal kedua tujuan tersebut dalam Rensra, Kemenkes yang dijabat oleh Menteri A. Terawan Agus Putranto, B. Nila Juwita Anfasa Muluk, C. Nafsi Amboi, D. Ali Gufron Mukti, atau E. Endang Rahayu Sedianingsih. Maka jawabannya adalah B. Dalam Rensra tahun 2015 dan sampai 2019, terdapat 2 tujuan Kementerian Kesehatan seperti yang sudah tercantum, yang pada saat itu dijabat oleh Menteri Nila Juwita Anfasa Muluk. Oke, nomor 12. Untuk meningkatkan pengendalian penyakit menular, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali A. Mempersempit cakupan akses masyarakat, termasuk screening. B. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular. C. Mendorong keterlibatan masyarakat membantu pengendalian penyakit melalui community-based surveillance. D. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular. Atau E. Menjamin ketersediaan obat dan vaksin. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya, opsi A adalah bukan strategi pengendalian penyakit menular. Seharusnya adalah perluasan cakupan akses masyarakat, termasuk screening cepat bila ada dugaan penyakit menular, seperti mass blood survey untuk malaria. Nomor 13, target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015 sampai 2019 adalah 2, yaitu program generik dan teknis. Berikut ini yang bukan program teknis adalah A. Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak, B. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, C. Pembinaan upaya kesehatan, D. Penelitian dan pengembangan kesehatan, atau E. Program kefarmasian dan alat kesehatan. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya, opsi D merupakan program generik pada tahun 2015 sampai 2019. Nomor 14, untuk mencapai sasaran program teknis seperti pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kegiatan yang dilakukan adalah A. Pembinaan surveillance, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra. B. Pengendalian penyakit yang tidak bersumber pada binatang. C. Pengendalian penyakit menular secara tidak langsung. D. Merencanakan penyehatan lingkungan di masa mendatang. Atau E. Yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas semua instansi teknis lainnya. Maka jawabannya adalah A. Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu 1. Pembinaan surveillance, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra. 2. Pengendalian penyakit yang bersumber pada binatang. 3. Pengendalian penyakit menular langsung. 4. Pengendalian penyakit tidak menular. 5. Penyehatan lingkungan. 6. Dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya. Oke, nomor 15. Perhatikan beberapa fasilitas berikut. 1. Puskesmas atau yang setara. 2. Praktik dokter. 3. Praktik dokter gigi. 4. Klinik Pratama. 5. Rumah sakit kelas D. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan fasilitas kesehatan pada tingkat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Lanjutan, E. Penunjang. Maka jawabannya adalah A. Fasilitas-fasilitas tersebut yaitu puskesmas, praktik dokter gigi, klinik Pratama, dan rumah sakit kelas D merupakan fasilitas kesehatan pada tingkat pertama. Oke, itu tadi 15 soal SKB atau seleksi kemampuan bidang serta pembahasannya untuk beberapa informasi. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Ya, sambil bersiap diri untuk menunggu jadwal terbaru ujian SKB tahun ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Juga kita berserah diri, mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.